kebutuhan. Oh, sama kayak juga kalian. Sama kayak juga kalian. Ya Allah, dengan iman-iman sempurna semua kebaikan. Aku pengen sedekah, ada barang. Aku pengen
Allah mudah-mudahan pahala juga besar. Setiap orang yang sholat, nanti kita akan support untuk yang bencana, ya kan ya? Bencana, kemudian ada longsor, yatim, alat, santri-santri di pedalaman, Ustaz, kita support dari mana-mana. Tumpuk tengah, baju-baju, pakaian, kain sarung layak pakai kita sebarkan. Siapa yang menutupi aurat seseorang dengan aibnya, sama juga menutupi aib dia. Berkaya insyaallah. Allahu Akbar. Oh, Buya udah. Mustahil kedinginan gitu. Mohon izin untuk siapa yang bersama dengan masing-masing. Yang orang pegang masing-masing. Mari. Ini adalah pengenalan dari cuma dapat oleh nanti. Boleh masuk saja. Ini karpetnya agak besar, jadi harus ditutup. Ini kantor BNI Baitul Mal Malaysia. Yang home base-nya ada di Jakarta. Kalau pusatnya ada di Pontianak. Untuk regulasi kita ngurus sendiri, tapi kalau keuangan kita sentralisasi di pusat. Jadi nanti bila mana kan kita ada 29 cabang atas izin Allah, nggak semua paskas itu ada Baitul Malnya. Nah kalau kita Jakarta salah satu termasuk ada Baitul Mal. Contoh misalnya Tasikmalaya baru paskas. Jadi kewajiban mereka hanya mengumpulkan dana infak beras lalu mendistribusikannya. Kalau sudah keluar, kalau sudah berbentuk Baitul Mal, ada 3 elemen yang harus kita urus. Yang pertama zakat, yang kedua infak, yang ketiga wakaf. Maka prinsipnya sama, surat At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim. Maka kita menjemput. Nah, zakat ini banyak program kita. Salah satunya di depan tadi kalau abang-abang lihat, ada program Indonesia Bahagia, Indonesia Mustahil Lapar, Indonesia
berprestasi, terus Indonesia sehat. Nah itu bagian daripada program Ziswaf tadi. Nah tadi yang saya bilang bahwa Baitul Mal ini adalah celengan besarnya masjid. Kalau di dalam itu ada kotak kromol, itu celengan kecilnya yang hanya dipakai setiap Jumat, setiap event-event. Tapi kalau Baitul Mal ini memang setiap hari tugas kita adalah menjemput hartanya orang-orang kaya. Jadi kita menjemput itu bukan merampok, tapi kita menjemput itu untuk menyelamatkan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shallu 'alaihim inna sholataka sakanun. Jadi tugas kita menjemput. Setelah kita menjemput, kita hitung berapa zakatnya. Setelah kita hitung, tugas kita menyampaikan. Menyampaikannya apa? Bahwa datangnya kita ini untuk membersihkan harta. Yang kedua untuk biar perlindungan harta untuk mereka. Lalu setelah itu kita doakan. Maka siapapun yang datang ke BMI ini, mau infaknya 25.000, 10.000, 5.000, 2.000, doanya sama. Nah jadi bukan yang datang 1 juta doanya panjang, sejam doanya. Dia datang 2.000, berkah Pak ya. Jadi kata-kata doanya ada kata-katanya doa. Mohon maaf. Ya nanti ditiru langsung kopi. Siap. Nah ini contoh nota penerimaan infak. Di sini ada zakat. Dia misalnya zakatnya berapa? Di sini misalnya infaknya berapa? Di sini ada wakaf, wakafnya apa dan berapa? Untuk apa? Karena wakaf juga di sini banyak. Ada untuk pembangunan LPBM, ada untuk wakaf manfaat, ada untuk wakaf Quran, apapun itu. Alhamdulillah. Abang-abang lihat di sini dari surau dari depan sampai belakang, kanan kiri, semua isi yang ada di surau, alhamdulillah kita nggak pernah beli. Dari dispenser, semua hal-hal yang kecil, sapu, pel, celengan kayak begini kita alhamdulillah nggak pernah beli. Ada orang baik yang datang. Maka kita tanya akad wakafnya untuk apa? Maka BMI itu harus punya program yang jelas. Kita bukan hanya kita nerima Ziswaf, tapi jamaah umat harus tahu zakat ini larinya kemana, untuk siapa. Infak larinya kemana, untuk siapa. Infak pun kita bagi 3, ada infak beras, ada infak umum, ada infak khusus. Nah, jadi biar detail. Nanti kalau seandainya jamaah, saya mau lihat dong program zakat, ayo. Setiap Sabtu kita ada namanya Mustahik Produktif. Jadi Mustahik Produktif itu warga sekitar yang mereka itu lansia, yang mereka mohon maaf ya hidupnya di bawah standar misalnya, yang biasanya itu gaji 3 juta tapi kurang. Nah, gitu. Kita undang mereka ke sini, tapi bukan kita kasih hadiah begitu saja. Kita undang, kita paksa mereka untuk 2. 1, kembali sujud sama Allah. 2, kembali ke Quran sebagai pedoman hidup. Nah, awalnya mereka terpaksa, tapi setiap habis ngaji langsung kita kasih hadiah. Hadiah ini berupa sembako, tergantung dana zakat yang kita terima saat itu. Bulan itu kita terima dana zakat berapa, lalu bulan depan ada alat mandi dan lain-lain, tergantung dengan dana tadi. Nah sekarang alhamdulillah atas izin Allah, kalau dulu mereka datang untuk mengambil sembako, sekarang mereka datang itu sembakonya ditinggal, dikasih ke orang lain, tapi mereka bawa kotak celengan infak. Kita bagikan mereka celengan infak. Setiap bulan mereka datang, ini infak dari kami Ustaz untuk anak-anak yatim. Jadi mental mereka yang kita ubah, bukan mental meminta, tapi mental memberi. Kemudian dia sekarang membeli. Nah gitu. Dan sekarang kalau kemarin 30 orang, sekarang alhamdulillah atas izin Allah ada 65 orang. Tapi 65 orang ini bukan minta sembako, mereka datang cuma buat ngaji. Ibu nggak dapat sembako nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, saya nggak butuh. Saya cuma mau ngaji. Kalau perlu apa yang bisa saya bantu? Boleh nggak kalau saya setiap hari datang ke surau? Boleh. Kalau saya mabit boleh nggak? Boleh. Kalau mau makan bisa misalnya? Boleh. Jadi di sini tidak menutup kemungkinan. Masuk. Nah itulah yang masjid romantis, ramah orang muda, tetangga sekitar, anak-anak dan musafir. Jadi anak-anak di sini nggak akan dimarahin, insya Allah. Mereka mau bercanda kayak gimana itu, asal tidak melebihi batas wajar, insya Allah kita maklum. Musafir, berapa banyak orang yang datang ke Baitul Mal. Saya mau pulang kampung tapi nggak punya ongkos. Kita cek di mana alamatnya. Ada dana guys ya. Jadi Baitul Mal itu adalah sentralisasi keuangan umat. Kalau bayangkan 1 Cirebon orang kaya bayar zakat semua, kira-kira ekonomi umat stabil nggak? Stabil. Ada nggak misionaris bisa masuk? Enggak. Nggak bakal bisa. Masalahnya
yang hidupnya di bawah punya mental miskin, yang hidupnya di atas punya mental pelit. Betul. Maka tugas kita sebagai orang masjid itu surat Taubah ayat 103, khud, jemput. Pasti edukasi ya. Perintah Allah itu, khud, jemput. Khud ini bukan ambil ya, dijemput. Tapi dijemput bukan, Pak Eko berzakat, enggak gitu. Jelaskan dulu, edukasi dulu, pendekatan manusia. Sehingga yang kita tawarkan itu bukan Bapak mau bayar zakat sama saya enggak. Yang kita tawarkan adalah program. Ini program kita. Ada Indonesia Berprestasi, Indonesia Bahagia. Nah, masterpiece kita adalah infak beras. Jadi kalau masterpiece kita nih, icon kita adalah infak beras yang untuk anak-anak yatim, para penghafal Quran. Ya, alhamdulillah atas izin Allah di Jakarta ini 209 pondok yang setiap bulan kita distribusikan dengan kurang lebih 13.000 santri. Alhamdulillah atas izin Allah. Itu kalau itu fluktuatif. Ada kadang kita 11 ton, kadang kita 12 ton, pernah kita nyampe 26 ton. Tiap bulan. Tiap. Cukupnya akhir bulan harus habis. Akhir bulan harus habis. Saldo harus dinolkan. Harus dinolkan. Nggak boleh. Nggak boleh nggak dinolkan. Kalau nggak dinolkan bahaya. Bahayanya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Fitnah. Contoh misalnya nanya, Ustaz BMI berapa per bulan? Sekian ratus juta. Saldo bulan ini berapa? 0. Bahkan min. Tapi kan kita nggak mungkin umumkan min. Kadang kita tuh untuk keperluan-keperluan surau kita pakai uang pribadi, tapi nanti kelak akan diganti. Itu biasa itu. Jadi berkorban untuk sebuah perjuangan itu biasa. Itulah BMI. Jadi BMI itu ingat tabungan raksasa. Ada anak yatim, dia berprestasi, dia pengen belajar, tapi dia nggak punya duit, akhirnya dia ngamen. Betul mau turun tangan. Ini sayang, kamu belajar. Setelah kamu belajar, kamu kuliah, kamu hafalin Quran, balik ke sini, ngabdi di masjid, dakwah kepada umat. Ada MUU, ada akad di situ. Gitu. Jadi misalnya ada santri, kita di sini kan bilangnya SPA ya, santri penerima amanah. Misalnya abang kuliah, mau lanjut kuliah tapi nggak punya biaya, akhirnya kerja. Kita bilang, kamu kerjanya di masjid ya, khidmahnya di masjid, tinggalnya di masjid, biaya masjid yang kuliahin. Pokoknya biaya semua dari masjid, yang penting kamu khidmahnya di masjid. Itu akad MUU. Jadi khidmah dia di masjid, daripada khidmah dia di perusahaan, khidmah di masjid, ngabdi di masjid, masjid yang turun. Nah, jadi masjid itu bukan hanya tempat untuk sholat, tapi masjid itu solusi untuk umat. Ustaz, kalau untuk penggajiannya dari dana apa? Gimana? Untuk sistem penggajian. Penggajian itu, nama kita bukan gaji ya namanya, ihsan. Nah, itu kalau ihsan itu ada enggak? Ada enggak donasi yang kita dapat. Itu dipotong dari DPD, dana pengembangan dakwah. Nah, berapa persen itu tergantung daripada DPS, Dewan Pengawas Syariah. Itu nggak banyak. Maka siapapun yang mengabdikan diri di masjid, di Baitul Mal, gajinya terhitung tidak lebih banyak daripada 5 jari. Tapi rezekinya insya Allah banyak. Nah, maka teman-teman di sini selalu kita sampaikan, jangan mencari gaji. Kalau rezeki insya Allah berkah banyak di sini. Nah, itu yang kita sampaikan. Akhirnya ada mereka juga yang dibayar 500.000 sebulan, 700.000, tapi bajunya H&M gitu, sepatunya Adidas. Dari mana uang? Dikasih, kasio semua. Kasio semua. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi Baitul Mal yang penting tanpa tamwil. Nah, kalau sudah tamwil berarti BMT, Baitul Mal tewas biasanya. Tewas. Katanya tewas. Karena kan kita gitu, terima kasih. Store, dapat buang, lempar geser semua. Nggak ada yang tersisa. Insyaallah. Nah, itu Baitul Mal Munzalan Indonesia. Ada lagi yang menanyakan? Ya, izin Pak Eko. Saya pasti nanti siapa yang nyusup sini baru Siapa ini yang nyusup? Saya PB4 dan sini utusan Bang Huda Sumatera Utara, kami dari Medan. Masya Allah. Kemarin langsung ke Pontianak. Jadi mau pulang ke Pekanbaru, habis tiketnya, jadi tinggal ke sini tahu ada anak-anak. Iya, jumpa teman-teman Mas Baja ya Pak. Iya. Salam ke Bang Huda. Iya. Jadi yang menanyakan itu kalau dapat dana zakat di bulan ini bulan Mei ya? Ini bulan Mei. Bulan Mei.
Anggap 10 juta. Ya. 10 juta, berarti kita nanti nyalurkannya di bulan Juni. Iya, betul. Habiskan 10 juta. Habiskan. Misalnya program kita cuma baru 1 infak beras. Kalau infak beras bukan dari zakat. Mustahik produk Ah, tadi, mustahik kan produk. kita belikan beras misalnya. Itu 10 juta kita habiskan. Untuk 1 minggu kan ada 4 minggu misalnya. Iya. Untuk program mustahik produk tadi. Apa kita bagi 4 biar tetap berjalan, atau 1 minggu tuh habis 10 juta tadi gimana Bang? Ustaz? Kalau di sini kan ada DPD tadi. Dari dana zakat bulan ini berapa, dana infak berapa, dana wakaf berapa. Dari sekian itu dipotong berapa persen untuk pengembangan dakwah. Nah, yang tadi. Tapi untuk orang yang betul-betul khidmah di masjid. Sekarang ini rata-rata cuma ngurusin zakat fitrah, pengen dibilang amil. Betul lah. Amil itu tugasnya setiap hari, everyday, jemput zakat, jemput infak, nggak bisa setahun sekali. Maka abang-abang, kalau memang mau ada DPD, harus fokus. 2 orang, 3 orang harus fokus, baru ada hak di situ DPD. Tapi DPD itu kita pecah lagi. Ada untuk infrastruktur, ada untuk operasional, ada untuk konsumsi, ada untuk SDM. Nah, SDM ini dari sekian persen, SDM hanya sekian persen saja. Nah, gitu. Lalu bagaimana nanti caranya? Contoh, zakat bulan ini di BMI, katakan setelah dipotong DPD ya. Dulu ya. Setelah dipotong DPD, ada 25 juta zakatnya untuk bulan Mei. DPD itu tergantung dewasa ya? Iya. 12,5% tadi itu. Enggak, kita enggak 12,5%. Oh. Kegedean. Kita ngambil yang kecil aja. Dapat tadi 25 juta ya kan? Nah, tapi kenapa itulah fungsinya? Contoh misalnya abang pengen fokus ngurusin BMI, ngurusin BMM misalnya, ngurusin Baitul Mal. Tapi syaratnya itu, kalau pengen mendapatkan ihsan harus fokus. Nggak bisa abang sambil nyambi. Harus fokus. Karena memang itu haknya, hak amil. Maka kalau dia tidak melaksanakan tugas amil, dia nggak berhak. Siapa itu amil? Yang harus khut, yang harus jemput. Tiap hari jemput, datangin orang kaya, datangin ke perusahaan. Itu tugasnya amil. Baru dia berhak. Tapi kalau setahun 1 kali dia jemput, Oh nggak bisa. Itu bukan amil. Panitia namanya. panitia betul. Panitia zakat. Di prakteknya nih. Di lapangan. Nah, Ya. itu gimana itu Pak Ustaz? Kita yang sudah tahu, tugas kita menyampaikan. Memang kalau ini kan urusan fikih, macam-macam. Mereka punya dalil. Nah sekarang di sini abang-abang yakinnya yang mana? Kira-kira untuk masalah umat itu yang mana? Alhamdulillah kami insya Allah. Saya 2 bulan debat urusan ini. Bukan debat sih, diskusi. Majelis Tablik. Bukan di majelis tablik, ada di masjid saya itu. Akhirnya ketika mereka ngotot, saya diam. Saya diemin. Tapi mereka datang sendiri. Kayaknya kita setuju dengan pendapat antum. Oke, ayo gitu. Karena memang ini untuk masalah umat. Akhirnya zakat fitrahnya alhamdulillah atas izin Allah luar biasa. Penerima itu setiap orang tuh 12 kilo. 12 kilo, satu plastik gede. Udah itu udah plus uang lauk. Uang lauknya bukan dari zakat fitrah, dari uang infak. Nah, maka di sini kalau abang dapat 25 juta setelah dipotong DPD misalnya. Lalu bagaimana? Jumlah mustahik berapa? 70 tadi ya? 70. Berarti 25 juta bagi 70. Berapa? Misalnya per orangnya dapat 150.000. 150.000 bagi 4. Oh, gitu. Gitu caranya. Oke. Mau dijadiin apa Ustaz? Terserah. Ada ulama yang mengatakan kalau kita ngasih ke mustahik harus sesuai kebutuhannya. Ada juga bebas-bebas saja terserah kita. Nah itu teknis. Yang penting dua-duanya baik. Gitu. Jadi caranya. Ini saya pernah dikasih tugas sama, kebetulan di kampung saya kan dekat Muhammadiyah. Saya dikasih amanah rumah dakwah untuk distribusi zakatnya dia. Ada yang sembako, ada yang uang. Tapi di situ ada poin yang harus yang ditebal. Tidak boleh memberikan ke duafa, yatim piatu siapapun yang perokok. Misalnya istrinya, rumah tangga itu miskin itu kan. Tapi suaminya perokok, mau itu tukang becak, mau itu apa gitu kan, tidak boleh kasih. Karena perokok. Jadi kita di situ hati-hati. Dan kami berdua takut mata kita udah sampai segala macam kan distribusi kan door to door itu. Kita nggak boleh nitip. Sistemnya door to door gitu. Karena kita dikasih apa seperti itu. Itu gimana tuh? Yang perokok tadi. Iya. Kita nggak boleh ngasih. Kalau
Dua apa itu? Ada rokok, nggak boleh kasih. Oke, sekarang saya tanya, syarat untuk mendapatkan zakat itu ada berapa golongan? 8. Yang pertama, fakir, miskin. Setelah fakir miskin, amil. Selanjutnya, mu'alaf. Selanjutnya, gharib. Yang selanjutnya, fisabilillah. Ibnu Sabil. Satu lagi, musafir. Nah, oke, sekarang saya tanya, ada nggak di situ syarat penerima zakat tidak merokok? Nggak ada. Nggak ada. Itu hanya keputusan sepihak. Boleh nggak Ustaz? Ya boleh saja. Tapi kalau kita, tadi saya bilang kita nggak mau door to door. Kenapa? Apa bahayanya door to door? Kita hanya mengantarkan apa yang mereka enggak, kita hanya mengantarkan hak mereka. Tapi mereka tidak melaksanakan kewajibannya. Padahal kewajiban dia apa? Sujud, patuh, tunduk itu. Ingat kisahnya Nabi Yusuf kan? Kamu nggak akan saya kasih gandum sebelum kamu datang ke sini bawa saudara saya bernama Benyamin. Jadi waktu begini Ustaz, waktu zakat fitrah pembagiannya berarti si Ustaz ini datang ke. Oh, ini kita ngomong zakat fitrah apa zakat bulanan? Nah, kita ngomong zakat mal ya. Zakat dulu. Kalau zakat fitrah ya dulu. Kalau zakat mal enggak. Gitu. Jadi nanti abang-abang pulang langsung data, kalau belum ya, kalau belum. Bagi yang sudah langsung dievaluasi data berapa orang, kumpulkan dana zakatnya langsung. Maka tugasnya petugas zakat itu cuma 2. Enggak ada yang lain. 1, menjemput zakat infak wakaf. Yang kedua, menjemput ampunan ya Allah. Nggak ada yang lain. Dan kalau panitia dengan amil kan beda ya? Beda. Kalau amil kan berarti kan udah ditunjuk oleh pemerintah seperti Basnas mungkin ya? Iya. Nah itu biasanya kalau misalkan penerimaan zakat di masjid atau apa, kita kan nggak ada surat penunjukan dari Basnas. Nah itu cara penyalurannya tuh gimana tuh? Cara penerimanya tuh kita sah atau enggak tuh? Sah. Kenapa? Boleh nggak saya bayar zakat fitrah langsung ke rumah mustahik? Boleh kan? Oke, katakan dalam satu kampung ada 40 mustahik. Dan satu kampung itu kira-kira adil nggak? Nggak mungkin adil. Loh kok saya nggak dapat? Kamu sih nggak bisa jaga mulut gitu. Itulah fungsinya Mas, sentralisasi biar adil. Jangan sampai bencinya kita sama seseorang, bencinya kita sama satu golongan membuat kita bersikap tidak adil. Boleh-boleh saja. Jadi salurkannya lewat masjid. Apakah itu dikatakan amil? Yaudah, itu panitia. Tapi sah nggak? Ya sah. Yang penting zakat itu seperti apa? Seperti akad nikah. Sekarang saya tanya, akad nikah, abang penghulu bukan? Contoh, beliau bukan penghulu, mau menikahkan orang di tengah hutan, boleh nggak? Boleh. Ya boleh saja, asalkan tahu rukun penghulu. Tapi bukan habis itu jadi penghulu semua. Ini contoh. Boleh. Dan alhamdulillah BMI ini sudah ada izin UPZ-nya sudah ada, izin las-lasnya sudah ada. Sudah ada semua. Kita udah resmi, legal, bukan ilegal, insyaallah. Artinya kalau misalkan kita udah menerima zakat fitrah atau zakat mal seperti itu, walaupun kita udah lebaran udah apa disimpan di Baitul Mal, nggak masalah kan? Kalau untuk zakat fitrah itu harus dihabiskan. Harus habis. Ada sih beberapa. Makanya tadi saya bilang, ini boleh setuju, boleh enggak ya. Kalau kita langsung kita habiskan, nggak ada kita sisa-sisakan. Oh kayaknya kita siapkan deh, takutnya nanti zakat bulan depan kurang. Nggak bisa. Habiskan. Di sini pernah Pak, sebulan itu cuma 100.000 per orang. Berarti bagi 4 berapa? 25.000. 25.000 dapat apa di Jakarta? Pernah di sini dan pernah juga sebulan itu 300.000. Berarti dalam seminggu berapa? Itu kan hampir 70-80an ya, hampir 100. Maka tergantung dana yang kita dapatkan. Nah disitulah interaksi kita sama mustahik, kita minta doa. Kan 5 pilar peradaban. Peradaban yang terakhir adalah doanya kaum.
Tapi kita paksa. Saya kalau ke belakang nih, lagi jalan-jalan gitu, ada ibu-ibu nggak pakai jilbab, lari. Kenapa ibu lari? Enggak, pakai jilbab dulu. Oh, takut, malu. Ada ibu-ibu misalnya ngapain, jadi kita tegur, ibu udah sholat? Udah Ustaz, alhamdulillah. Itu karena tadi, kalau kita memberikan zakat itu dengan mengatasnamakan, loh saya nih amil, ibu jangan macam-macam. Kalau macam-macam nggak saya kasih loh. Nah, sekarang kan gitu ya zamannya. Maka enggak, kita di sini sayang. Ibu sholat, ibu ngaji, gitu ya. Sip. Ya, satu lagi nih. Kalau pengumpulan dana lewat online itu, misalnya kita mau bangun pesantren, bangun ruang asrama misalnya, terus itu pengumpulan dana akadnya itu untuk bangun pesantren. Nah, itu wakaf ya. Kalau yang misalnya secara umum nggak ditentukan gitu pengumpulan dana, tapi nominalnya apa? Apa akadnya? Enggak, maksudnya nggak ada akad yang ingin membantu pesantren bahasanya. Oh, alangkah baiknya setiap lembaga, contoh misalnya di antara abang-abang ini ada yang punya masjid, pesantren, harus punya 3 rekening. 1 rekening untuk zakat, 2 rekening untuk infak, 3 rekening untuk wakaf. Kenapa? Karena 3 ini punya fungsi yang berbeda. Zakat itu pelindungan, infak itu tabungan, wakaf itu investasi. Maka kalau mereka mau investasi, nggak mungkin masuk ke rekening zakat. Maka harus dipisah. Ibu mau bantu? Iya, mau bantu apa? Saya mau infak. Zakat, infak apa wakaf? Saya infak aja. Ya sudah, ini rekeningnya Bu. Misalnya, kalau infak bebas. Kalau ini ada penerapan yang salah, misalnya itu gimana? Gimana tuh? Misalnya untuk pembangunan, tapi untuk anak-anak atau untuk anak-anak untuk pembangunan. Itu udah salah akadnya. Enggak, misalnya kalau udah terjadi gitu. Enggak apa-apa, kan belum tahu. Nah, kan udah tahu. Nah, dipisahkan. Contoh misalnya, ini buat gedung, nah, itu kebijakan. Iya, soal darurat juga ya. Darurat misalnya, kan nggak mungkin gedungnya tinggi, anak-anak makan daun teh sama daun singkong kan nggak mungkin. Nah, itu kebijakan teknis. Yang penting prinsipnya tadi dipisah. Untuk apa? Biar orang tahu, biar mudah. Oke? Sip? Ya. Oke. Tahu jenis kelamin. Siap. Misalnya kok Syukran. mau lihat dapur? Iya. Apa? Dapur. Dapurnya ada. Dapurnya ada. Dapur kan. Kita ke dapur dulu. Kalau sini apa? Bukan ini. Banyak angkat. Ruang itu ya. Bukan. Di sini kan ada. Oke, lihat videonya sih di channel ya kan? Iya, nanti di upload. Mau bangun dapur. Banyak kucing kan? Banyak kucing kan? Itu kucing dulu. Tidak bermuka. Boleh masuk makannya. Tuh kan. Ini kan ada santri. Oh iya, dapur kita ada yang mau lihat. Ini yang anu. Balai Saji. Kak Nirwana tahu. Iya. Kan kemarin di sini saya dengar 2 kan. Udah di sini berganti. Yang punyanya Armi. Oh Armi tadi di depan. Oh. Yang box yang 2.500. Tapi masaknya bukan di sini ya? Enggak. Kalau Armi di Lenteng Agung di Sambilaya. Kopi pasta. Franchise. Ya, gimana cukup? Ini ya, Ustaz. Gimana? Oh iya ada grill. Ini kapan digunakan, Bu? Nunggu lagi nunggu Berapa? Nunggu daging. Setiap hari apa setiap Mayaran berarti ya? Kami dari Cirebon, Bu. Cirebon, Indramayu. Cirebon mana? Oh ya benar. Belanja. Ini jualan lah. Ini pedagangnya.
Oh ini ya kamarnya. Ini kamar apa, Pak? Yang 25 itu. Enggak semua di sini. Ini buat musafir, istirahat, capek kan. Kalau mau hubungnya gua Ustaz, ini Ustaz. Di antara kita. Dan biasanya kita kalau untuk yang musafir umum tidurnya di sini. Tapi kalau di sini untuk ya. Di sini. Nanti kita keluar ya. Ini saya tadi masjid apa? Ramah Musafir, Ramah Backpacker tadi yang Ini masih berantakan karena ruangnya masih sempit. Doakan semoga bisa. ada yang Oh iya kamu. Ini rumahnya di sini tangga. Assalamualaikum. Pak Eko ini dari SDM ini rumah hantu. Jadi rumah mereka. Dari apa? Ground printing. Ya baik-baik kita surprise. Pak ini dia. Nah itu yang masjid dinamakan masjid 3M. Tahu masjid 3M? Masa. Udah naik kelas. Turun dulu. Bisa makan dulu. Masjid makan kiai. Nah ini army yang tadi 25.000. 25.000. Tapi syaratnya harus beli 2. Kan satunya bisa dikasih ke orang. Amal ya. Iya. Mau dibuat bentuk ditaruh di rumah. Ini Ustaz rumah klinik kesehatan. Iya. Tenang. Ustaz, yang pengen kaos di sini ada nih. Kalau ini Jalan Bogor, ini Pak Kiainya ini. Oh iya. Betul. How many? Tergantung yang tergantung yang menggantung. Tergantung ukuran. Iya, tergantung yang mana dulu. Ukuran semuanya sama. Harganya. Topi, juga topi. Oh, kaos tak? Kaos mana? Berdasarkan quotes-nya Kiai Lukman. Yang ngomong kaos. Ini siapa? Ustaz itu? Gatot? Iya tadi nyari-nyari itu. Nah ini topi suara. Ya, bahasa ini bahasa Bogor lah, sebenarnya. Topinya 85. Karena ngerti dia orang Pontianak. Astagfirullahaladzim. Sini ngobrolnya. Ini impor, ini loh. Ini harga ini ya? Ini serat yang mana ini? Lakukan perubahan dulu. Iya. Jamaah yang mau di tapi kalau iman kan harus bersyarat baca Quran juga harus bersyarat, bukan berarti yang mau emang sabar. Mungkin ada pengajian taksim juga kan di situ ya. Kalau ada dulu pengajian di kalau biasa kalau di saya itu ada
dan vaksin pajak ini sudah ada Tapi kalau total dari mana SPA terus gimana pengelolaannya kita nggak mereka terutama yang akun-akun terus mereka disalurkan di apa? Tergantung satu kualitas orang tersebut, dua di mana kita butuhkan. Kadang mereka mabit cuma nginep. Akhirnya mereka tetap di sini. Mau nggak ngurus masjid? Mau ngurus masjid aja, iya. Baitullah ya, dan ngurus Baitullah. Nah, kalau dia potensi misalnya anak pesantren baru lulus, nggak punya kerjaan, nggak punya kegiatan, tarik ke masjid, suruh ngajarin Quran. Kalau dia orang manajemen mau hijrah misalnya, dia bingung hijrahnya kemana, suruh ngurus Baitullah. Dia punya otak bisnis, di otaknya cuma duit, suruh ngurus itu. Tapi itu semua bisa dilakukan jika masjid itu sudah mendirikan Baitullah ya. Baitullah dan Baitul Quran dulu. Jangan pernah fokus ke dua Baitullah dan Baitullahnya dulu dirapikan, Baitul Qurannya dulu didirikan, nanti Baitullah itu. Baitul Muamalah itu. Jangan ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba kita yuk masjid pengen bikin bisnis beras, tak dulu. Berarti niatnya yang anak hikmat tadi dari mana? Gimana? Untuk anak hikmat yang lisannya dari DPD tadi. Artinya kita berani memberikan dia, kamu berhikmat di sini. Kalau kita sudah punya dari mana itu mendapatkan? Itulah perlunya sentralisasi di pusat. Di pusat segala. Di pusat. Kalau seandainya belum ada pun, teman-teman di sini. Oh, itu dari subsidi pusat. Iya. Kadang pun ada yang nggak dibayar juga sih Pak. Ada yang nggak dibayar. Ada serius, saya ngomong ada. Ya. Bahkan dia itu mendapatkan apa yang didapatkan Musari. Ya, jadi kan alhamdulillah. Iya, bantuannya full time gitu. Jadi ya udahlah, maksudnya buka aja dulu pelan-pelan. Nanti kalau ada orang pengen mengabdi, saya mau mengabdi di sini, boleh nggak? Boleh, bantu-bantu ya. Tapi nggak ada duit, nggak apa-apa. Tapi kan kita harus pikirkan. Nanti kalau Baitullahnya sudah rapi, kegiatan masjidnya sudah rapi, masjidnya sudah romantis, Baitul Qurannya sudah berdiri, kegiatan baca Qurannya sudah istiqomah, mulailah dengan program Baitullah. Kami kan Baitul Mal kantornya sudah jadi ya. Baitul Qurannya belum rapi, Baitullah ya sudah bertahap ya saya. Nah itu seperti ada kepala, ada kaki tapi nggak ada badan. Nah itu gimana? Baitul Quran ada di atas saja ini ya. Apa itu? Standarisasi Baitul Quran. Oh Baitul Quran itu satu kegiatan masjid. Jadi one juz itu udah kegiatan masjid. Itu Baitullah, kegiatannya Baitullah. Kalau Baitul Quran, anak-anak kita bikin TPA. Tapi kalau kita namanya di BTQ, Baitul Quran, Balai Tahfidz Quran. Itu gratis, free. Mereka belajar aja. Ya. Atau Baitul Quran. Terus pelaksanaan setelah yang sholat tadi. Itu programnya Baitullah. Baitullah dengan Baitul Quran. Wajib apa Baitullah? Baitullah dengan Baitul Quran, sinergi. Baitullah yang adakan programnya, Baitul Quran yang mendidik orang dia nanti baca Quran sebelum sholat. Ya, itu selesai doa nanti. Selesai zikir, doa, ba'diyah, langsung baca. Nggak apa-apa. Yang mau ajar. Iya, di sini dulu cuma berapa orang? 5 orang kita ya. Baca Quran itu cuma 1 orang. Iya. Tapi kita kayak ngomong sama jamaah gitu. Ya, jamaah sudah teman jalan. Itu. Alhamdulillah atas dilakukan ya. Iya, jadi mulai aja. Mulai dulu. Jangan mikirin nanti gimana. Mulai dulu ya. Ya sendiri nggak apa-apa. Jadi ini kan ada ketua-ketua BKM. Oh. Jadi kalau mau menduplikasi di sini Baitul Quran, jadi setelah sholat kemudian kita berzikir, diselesaikan kajiannya, baru kemudian ambil Quran semua dipimpin oleh pakai terjemahannya nggak usah.
Dua lembaran sih. Apa? Penting harus bisa baca, bisa baca. Kayak tadi loh, Pak. Kayak kita sholat subuh, udah itu kan dewa ya, dua lembar. Jadi kebiasaan setiap selesai Setiap habis sholat 2 lembar. Nah, bukan setiap habis sholat 1 juz. Kalau setiap habis sholat 1 juz kagak kerja, Pak. Biasanya sama satu air. Kalau misalkan apa? Oh iya. Kalau kita 2 lembar. Ya, untuk pemula 1 air dulu. Kalau nanti kalau lama-lama baru. Oh boleh. Itu teknis ya. Itu teknis. Mau 1 ain, mau 1 lembar itu teknis. Yang penting ada baca Quran. Tapi kalau di Munzalah sendiri itu 2 lembar. Kenapa? Karena 1 hari 1 juz 30 hari hatam. Maka setiap bulan kita ada hataman itu. Kenapa? Ya itu perintah Allah. Jadi kalau ada perintah Allah, gak usah pakai logika, pakai iman. Makanan datang, semua datang, itu pakai iman. Jangan pakai logika. Nanti kalau kita ngambil SPH, uang isa dari mana? Pakai iman aja. Nanti yang baca Quran siapa kalau cuma dia? Ya kan? Terus juga nggak ada yang maksa membuat diri. Nah ini iman. Ketika kita mengurus masjid pakai iman, nanti Allah hadirkan orang-orang yang beriman dan pengen beriman. Tahu dan berkah. Kita untuk belajar Quran itu harus seperti pesantren itu, cuma pertama ngaji aja. Pendidikan. Jadi Baitul Quran itu pendidikan yang berbasis Quran. Landasannya Quran. Jadi jangan landasannya lain, landasannya Quran. Tapi kan setelah zuhur itu ada sekolah madrasah itu di halaman masjid. Itu bagus itu. Juga berbayar. Oh. Beda. Teknisan bayarnya juga atau itu madrasah kalah dengan kota. Maka daripada tersendat-sendat juga gak usah sekalian. Ya madrasah ya, tersendat-sendat orang bayar itu sebulan 30.000 aja susah sama sehari 1.000. Namanya belum lengkap. Namanya belum lengkap. Fokusnya bukan ke jamaah ya, pada penggeraknya. Fokus dengan programnya aja. Fokus dengan kita, fokus dengan program masjidnya. Nanti kalau jamaah apa? Biasanya gerakan baik itu seperti air mancur. Tahu air mancur? Yang paling basah itu yang mana? Yang paling jauh. Sekitarnya itu kering. Iya. Abang-abang di sini bikin program di masjid. Yang datang orang jauh. Datang orang jauh. Ini orang jauh. Orang jauh semua. Tanya jauh. Orang jauh. Orang jauh. Orang-orang segini belum. Dari mana kita ngambil pola? Rasulullah. Orang yang namanya apa ini? Cappuccino cincau. Cappuccino cincau. Maaf nih guys ya. Pas kapal Munzalah. Oh iya, pas lagi. Ya, jadi kita berarti begitu ya. Seperti air mancur. Ya, kalau udah fokus sama jamaah, berarti kita fokus sama penilaian manusia. Kalau sudah fokus sama penilaian manusia pasti kecewa. Percuma sih jalan program. Ada yang ikut. Cuma 5. Ada bahasa cukup. Memang kadang asal kerja. Saya merasakan mental sudah itu. Mau capek habis bangun ini biaya ini itu yang datang 7, 5, kadang 12, kadang 15, paling banyak 25, 22 gitu kan. Kadang orang ini buat saya nonton juga. Kalau kita nyontoh Rasulullah tuh jauh gitu. Tetap kayak Lukman. Mulai program keras dengan 3 orang. Tapi kalau fokus sama 3 orang. Mana nih musuh Indonesia? Mana nggak bisa?
Itu setahun 2 tahun, 3 orang aja. Tapi atas izin Allah, ketika beliau istiqomah, yang suruh Allah bantu. Tapi lihat, continue istiqomah. Kita netes, kiai itu netes, pelan-pelan. Siapa yang memperbesar? Allah. Tambah yakin gak? Ya, jangan pakai logika. Logika itu simpan di dompet. Udah ngurus masjid yang nggak masuk akal. Kasih kawan coba mana masuk akal masjid masuk akal. Tiap hari makan ada es. Nggak masuk akal. Kerjaan gitu. Ngaji, sholat, jemput zakat, ngaji, sholat. Nggak ada tuh kita mikir sampai pusing, stres, sampai tengah malam kita gimana ya strateginya ada. Ngantuk tidur, lapar makan. Istiqomah di blokar. Istiqomah, niatnya lurus. Programnya dirapikan. Maka tadi ada prinsip, strategi, teknis. Prinsipnya tetap lillahi ta'ala. Strateginya bagi tugas, bagi peran. Jangan pengen ke atas panggung semua. Tanggung jawabnya satu. Ada divisi amal sosial, amal usaha, pusat dakwah dan pendidikan, ada amal pendidikan. Bagi tugas, ini strategi. Teknisnya, ini sunatullah harus. Bagaimana cara Bapak menghilangkan rasa haus? Minum, itu prinsip. Strateginya, pegang gelas. Teknisnya, tuangkan gelas mulut. Ya kan? Kalau strateginya betul, teknisnya salah. Dituangkan di hidung. Hidung karena strateginya. Prinsip strategi. Oke? Udah jalan semuanya? Udah. Secara kali sama-sama. Ngangkat di sini boleh. Oh boleh. Ini ya, tadi itu ya. Di suronya. Iya, kalau masih bahkan yang makan bukan anak-anak. Iya. Yang kawan-kawan. Suronya. Ada lainnya selalu. Ya. Nah, ini bagus banget. Tajuk ini tajuk. Nah ini kayak di pesantren Ya, ada TV 2 ya. Itu Quran, mimbar. Ada mimbar, AC-nya. Ini kotak. Syukron ya Ustaz Hadi ya. Ya. Ini Ustaz Mujib. Pondok sudah ada 70 santri di atas Gunung Cirebon. Ya. Berapa? Saya baru nyampe sini. Kemarin di Pontianak itu hari Rabu sampai ini hari Rabu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Wes tak kabeh. الله